serpi yang menyala tenang. Di sudut dapur yang temaram, tungku menyala perlahan. Tangan rentah mencelup malam, melukis tenun di atas harapan. Daun disusun di atas serat putih, rebah mewariskan warna bumi yang megah. Air, tanah, dan waktu bersekutu. Dari rebusan sederhana, lahir lukisan yang indah nan ayu. Anyaman disusun di lantai bambu, manik pun dijahit satu persatu. Tak perlu mesin, juga tak perlu cetakan. Hanya sabar dan ketekunan yang berjalan. Kuas menari di atas papan, meninggalkan jejak dalam kenangan. Setiap goresan menyimpan pesan yang menggemakan potret kehidupan. Tak ada gemerlap dalam proses, hanya cahaya yang tumbuh tulus dari ruang kecil dan langkah yang terbatas. Lahirlah jejak yang terus menembus. Mantra dalam rupa. Pada rangkai luka yang membatu, terbitlah prakasa dari serat dan bara. Bukan api yang melalap waktu, melainkan nyala yang menjahit sukma. Dari bayang remang dapur kecil, warna tercipta dari daun dan sore, dari telaga serta bara yang menggigil, diolah menjadi rupa bertoreh-lore. Luka tak disembunyikan dalam senyap, namun dijahit dalam motif rahasia. Setiap helai pun menjelma harap, penuh mantra yang tersirat makna. Setiap motif bukan sekedar kriya semata, tapi sabda diam yang menjelma rupa seni. Bukan sekedar hiasan belaka, namun asa yang dijelmakan menjadi nyata. Ia menapak pada jalur yang sunyi, tak berjejak di jalan gemerlap negeri, namun diamnya menjelma suci, menitis halus di dalam denyut bumi.
Ia bukan warisan untuk dipuja semata, melainkan suluh bagi mereka yang setia menopang hidup di jalan yang hening bersuara, agar tak padam di tengah arus dunia. Seni dalam gurat asa. Pagi menjahit sunyi di selakas. Asap menggulung dari tungku yang bersahaja. Tangan rentah mengusap tanah basah, membentuk cawan dari luka yang dijaga. Di pucuk lontar yang menguning waktu, terselip raja tentang warisan bisu. Anyaman bukan sekedar anyaman, namun mantra dari leluhur yang tercipta. Bayang-bayang bergerak dalam ruang sempit, menari di atas helai ditiup angin di sela serpi. Tak ada suara kecuali detak yang lirih kala jemari mengubah gigil jadi gigih. Mata tak sekedar melihat bentuk, namun menakar getar di balik gurat. Bukan sekedar menawan rupa, melainkan fisik antara luka dan makna. Jejaknya tak tertulis dalam riuh dunia, namun menetap di benak yang bersua. Halo teman-teman semua. Kalau mendengar kata Gunung Kidul, pasti teman-teman langsung kebayang pantainya yang indah, bukit kapurnya yang unik, atau makanan tradisionalnya yang khas. Semua itu memang benar adanya. Tapi untuk kali ini, aku ingin mengajak teman-teman semua untuk membahas sisi lain dari Gunung Kidul yang gak kalah membanggakan, yaitu seni dan karya lokalnya. Banyak sekali karya seni yang lahir dari tanah ini. Bukan hanya ya seni tradisional seperti batik, tapi juga kerajinan tangan, anyaman, ukiran, bahkan produk dari barang bekas yang dapat diolah menjadi sesuatu yang bernilai tinggi. Itu semua bukan hanya tentang keindahan, tapi juga membuka peluang penghasilan terutama lewat UMKM. Contoh nyatanya bisa kita lihat di Desa Wisata Bobung yang berada di Kelurahan Padok. Di sana warga membuat topeng kayu batik. Dulu topeng digunakan untuk upacara adat atau pertunjukan tari. Tapi sekarang topeng berkembang menjadi produk kreatif. Mulai dari topeng hias, gantungan kunci, hingga souvenir yang banyak diburu oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Kayu yang dipakai pun merupakan kayu lokal loh. Contohnya kayu sengon dan kayu pule yang kemudian dilukis dengan motif batik khas. Sekarang desa ini menjadi desa wisata edukasi di mana pengunjung bisa melihat langsung cara membuat topeng.
Selain itu, Gunung Kidul juga punya batik khas loh. Contohnya, batik tancep dari Ngawen dengan motif yang unik tapi tetap mempertahankan tradisi. Namun, batik tancep ini juga bisa menyesuaikan diri dengan selera modern. Selain itu, ada pula batik walang dengan motif daun jati dan belalang yang sangat identik dengan Gunung Kidul. Ada pula batik Manggling Srikaya dari Tanjung Sari, yang mana motifnya lahir dari kearifan lokal. Ketiganya bukan hanya sekedar gambar di kain, tapi juga wujud filosofi masyarakatnya yang sederhana, membumi dan berharapan agar budaya terus hidup. UMKM di bidang seni dan kerajinan ini sebenarnya punya potensi besar. Sayangnya, banyak dari pelaku usaha masih kesulitan dalam hal pelatihan, pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi. Padahal di era digital seperti sekarang ini, itu semua bisa menjadi peluang emas untuk menembus pasar yang lebih luas. Nah, disinilah peran kita sebagai Gen Z. Kita yang sehari-hari akrab dengan media sosial bisa ikut membantu mereka. Mulai dari membuatkan foto produk yang menarik, membuatkan caption promosi, hingga mendaftarkan produk mereka di marketplace online. Sesederhana itu, tapi dampaknya bisa sangat besar. Karena pada dasarnya, seni bukan cuma soal keindahan. Seni juga bicara tentang identitas. Lewat karya seni, kita bisa tunjukkan pada dunia bahwa Gunung Kidul mempunyai budaya yang kaya dan khas. Kalau kita bisa bantu UMKM untuk terus hidup dan berinovasi, artinya kita juga menjaga warisan budaya kita sendiri. Bayangkan kalau produk dari Gunung Kidul bisa menembus pasar nasional, bahkan internasional. Itu semua bisa terjadi kalau kita percaya, bergerak, dan saling mendukung. Karena langkah kecil kita pada hari ini akan menentukan besar kecilnya jejak budaya kita di masa depan. Jadi teman-teman semua, jangan hanya jadi penonton, mari jadi bagian dari perubahan. Beli produk lokal, dukung UMKM sekitar, dan ajak teman-teman lain untuk melakukan hal yang sama. Kalau bukan kita yang menjaga dan mendukung karya lokal, lalu mau siapa lagi? Mari kita terus tingkatkan semangat untuk berkreasi dan berinovasi lewat seni. Bukan hanya demi meningkatkan ekonomi, tapi juga demi menjaga masa depan budaya kita.